Matahari terbit dan sinar matahari memecah kegelapan. Orang-orang yang bekerja lebih awal menyebabkan kota awan mengalir menjadi hidup. Toko-toko dibuka satu persatu, dan jalan makanan di sisi barat dipenuhi oleh orang-orang yang berteriak. Adonan goreng yang keluar dari minyak mendidih, roti putih terungkap di keranjang uap dan tahu dengan makanan ringan lainnya membuat jalan ini sangat ramai. Warung Cheng Suisan menjual anggur. Meskipun saat itu pagi, anggur keluarga Cheng mereka ringan dan menyegarkan. Meminumnya di pagi hari tidak akan membuat mabuk. Sebaliknya, itu membuat orang merasa segar, jadi itu cukup populer. Cheng Suishan yang berusia sekitar 50 tahun, berdiri di samping dengan pipa sambil melihat server yang sedang sibuk bekerja. Senyum muncul di wajahnya yang dipenuhi kerutan. Seorang pria parubaya yang baru saja membeli sebotol anggur mengocoknya sebelum meneguknya. Dia tersenyum pada Pak Tua Cheng dan berkata, "Paman Cheng, anggurmu tidak sedap seperti sebelumnya. Apakah kamu kehilangan bahan?" Mata Pak Tua Cheng melebar saat dia merokok dan mendengus. "Omong kosong, anggur keluargaku Cheng." Sebelum pria tua Cheng selesai berbicara, pria parubaya itu tertawa. "Anggur keluargamu Cheng telah diturunkan selama ribuan tahun. Dikatakan bahwa itu bahkan menarik minat kultivator. Paman Cheng, kamu mengucapkan kata-kata itu hampir setiap hari. Aku masih harus pergi bekerja, jadi aku tidak punya waktu untuk mendengarkan pidato panjang lebarmu." Pria parubaya itu mengambil anggur sambil tersenyum dan pergi. Pak Tua Cheng menghisap rokok dan bergumam, "Apa yang diketahui bocah nakal? Anggur keluarga Chengku benar-benar diminum oleh kultivator selama lebih dari 60 tahun 1000 tahun yang lalu. Dia masih memiliki beberapa ukiran kayu yang berusia lebih dari 1000 tahun. Ini adalah ukiran leluhur generasi pertama keluarga Cheng di kota awan dan makhluk abadi yang berwajah samar. Ada legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga Cheng mereka. Legendanya adalah bahwa keluarga Cheng mereka bukan berasal dari kota awan, tetapi telah pindah ke sini selama bencana badai salju. Desas-desus mengatakan bahwa leluhur mereka hidup dengan Sang Abadi selama lebih dari 60 tahun dan Sang Abadi adalah dermawan yang membantu mereka pindah ke sini. Leluhur Cheng Danyu hidup sampai usia 137. Bahkan sebelum kematian, dia masih ingat abadi itu. Cerita ini telah diturunkan dari generasi ke generasi, jadi bagaimana bisa itu palsu? Pak Tua Cheng menyipitkan matanya dan mengetuk rokoknya di tanah. Dia tampak sangat bangga. Namun dia cepat-cepat menggosok matanya dan dengan hati-hati memandang ke langit, dan mulutnya melebar. Langit pada awalnya cerah dan matahari bersinar terang. Namun riak besar muncul di langit dan menyapu seluruh langit. Gemuruh bergema, menyebabkan jalan yang ramai segera tenang. Semua orang menatap langit, dan kepanikan muncul di mata mereka. Tak lama setelah itu, saat riak-riak berlalu, sinar cahaya muncul di langit dan turun seperti meteor. Sinar cahaya ini dengan mudah menembus atmosfer dan berubah menjadi kultivator. Sang Abadi, para manusia di tanah semua berseru dan mulai bergetar. Beberapa segera bersembunyi di dalam rumah mereka dan tidak berani keluar. "Jangan ganggu manusia-manusia ini, cepat berkumpul di Laut Setan." Sebuah suara memerintah bergema seperti guntur. Pada saat yang sama, para kultivator yang turun tidak berhenti dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, pemandangan yang sama ini muncul di seluruh planet Suzaku. Perubahan mengejutkan ini menyebabkan kerajaan Fana panik. Semua manusia gemetar dan tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya makhluk-makhluk abadi itu tidak membahayakan makhluk hidup manapun. Saat mereka muncul, mereka terbang. Para kultivator asli di planet Suzaku secara alami melihat ini, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani terbang dan bertanya. Bahkan mereka yang berada di tahap formasi jiwa atau transformasi jiwa tidak berani. Salah satu kultivator asing yang terbang melintasi langit cukup kuat untuk membuat gemetar. Bahkan beberapa kultivator ascendant di planet Suzaku menatap langit dengan kaget. Ekspresi Zoutai suram. Sangat sedikit kultivator yang terbang melintasi langit adalah yang bisa dia tangani. Adapun sisanya, hanya aura mereka sudah cukup untuk membuatnya terkesiap. Untungnya, meskipun ada banyak kekuatan yang berbeda di antara para kultivator ini, tidak ada dari mereka yang mengganggu kultivator asli. Mereka semua menyerbu ke arah Laut Setan. Seluruh langit ditutupi oleh sinar cahaya, dan sesaat kemudian, bayangan raksasa muncul di langit. Matahari di langit ditutupi oleh bayangan besar. Pada saat ini, seluruh planet ditutupi oleh bayangan. Bayangan ini adalah istana-istana dari kuil surgawi Guntur. Mereka tidak turun ke planet Suzaku, mereka hanya memutarinya. Lagi pula planet Suzaku setengah sia-sia, sehingga tidak tahan terhadap fluktuasi kuat dari istana. Tak lama setelah bayangan muncul, peti mati mulai turun. Ada peti mati dengan berbagai ukuran dan itu dikelilingi oleh banyak kultivator. Saat orang-orang terbang ke arah Laut Setan,
mereka secara alami melihat patung besar di tanah. Ini adalah patung di sekte langit awan. Seorang kultivator sombong dari Alhiven melihat bahwa planet kecil seperti ini telah berani membangun patung seperti itu. Dia merasa patung ini terlihat familiar, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mendengus dingin dan akan menghancurkannya saat dia lewat. Namun tepat saat tangan kanannya akan turun, suara feminin datang dari belakangnya. Berhenti! Kultivator terkejut saat dia melihat ke belakang dan berkata, 11 Zifeng, apa artinya ini? Wanita yang berbicara adalah 11 Zifeng. Dia dengan dingin menatap kultivator sombong dan dengan tenang berkata, lihatlah lebih dekat siapa patung ini. Dengan itu, dia mengabaikan kultivator, lalu dia memandangi patung itu dengan tatapan yang rumit dan menghela nafas sebelum terbang pergi. Kultivator yang arogan mengerutkan kening dan dengan hati-hati memandangi patung itu. Semakin dia memandangnya, semakin terlihat familiar, kemudian matanya terbuka lebar dan dia tersentak. Ini adalah surgawi Guntur Suemyu. Meskipun Alhiven telah menghapus pangkat Wang Lin, pertarungan Wang Lin untuk gelar itu terkenal. Itu bukan sesuatu yang akan dilupakan dalam waktu singkat beberapa ratus tahun. Kulit kepala kultivator yang sombong ini mati rasa. Dia tahu bahwa nama Tao Suemyu adalah Master Iblis, dan itu bukan sesuatu yang bisa dia lupakan. Dia juga merasa bahwa menghancurkan patung seseorang itu tidak ada gunanya. Jadi dia berbalik dan cepat-cepat pergi. Master Flamespark dan rekannya, bersama dengan orang-orang dari mayat sekte juga memperhatikan hal ini. Setelah perintah dikirim, tidak ada orang lain yang berani berpikir untuk menghancurkan patung itu. Mayat sekte, Alhiven dan berbagai kekuatan aliansi semua berkumpul di planet Suzaku. Mereka semua dengan cepat berkumpul di Laut Setan berdasarkan informasi yang mereka berikan. Planet Suzaku tidak terlalu besar, jadi mereka dengan cepat bergegas menuju Laut Setan. Sebenarnya, tidak ada pihak yang mengirim banyak kultivator ke planet Suzaku. Secara total, ada sekitar 7.000. Mereka adalah gelombang pertama yang memeriksa area tersebut. Bagaimanapun, meskipun kredibilitas informasi Wang Lin tinggi, mereka masih harus memverifikasinya. Bahkan lebih banyak kultivator mengambang di luar planet Suzaku. Mereka semua dalam kelompok mereka sendiri, menunggu berita dari gelombang pertama. Semua batasan yang menghalangi jalan menuju Tanah Dewa Kuno tidak ada artinya di mata para kultivator ini. Mereka semua menerobos dan tiba melewati bintang kekacauan di pintu masuk ke Tanah Dewa Kuno. Raungan ganas keluar dari pintu masuk berbentuk oval ke Tanah Dewa Kuno. Uji coba pertama untuk memasuki Tanah Dewa Kuno adalah jurang gelap yang dipenuhi batu-batu besar. Namun pada saat ini, semua batu runtuh dan sepasang mata ganas menyala. Tempat ini adalah tempat Wang Lin hampir mati dan di mana katak guntur muncul, dan sekarang dipenuhi dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka diam-diam menunggu. Raungan keluar dari oval di Laut Setan yang mengarah ke Tanah Dewa Kuno. Para kultivator di sekitarnya berhenti sejenak lalu melangkah ke oval. Saat para kultivator pertama muncul, sinar merah muncul dari dasar jurang tak berujung. Sama seperti seorang kultivator akan bergerak, kilatan petir merah keluar dari bawah dan mendarat di atasnya. Tubuh orang ini bergetar dan dia mati rasa untuk sesaat. Tepat pada saat ini, sinar merah mendekat. Itu adalah piton merah yang panjangnya hampir 10.000 kaki, dan segera melahap kultivator. Tindakan ini adalah sinyal untuk memulai pembantaian. Banyak binatang buas yang menyerbu keluar dan memulai pertempuran hidup dan mati dengan para kultivator yang masuk. Pada saat ini, darah jatuh seperti hujan di jurang ini dan membangkitkan sifat buas dari binatang buas. Saat pertempuran berlanjut, fluktuasi energi asal secara bertahap menyebar ke kedalaman jurang yang bahkan belum dieksplorasi oleh Wang Lin. Dua mata merah darah memandang ke para kultivator di atas. Pada saat yang sama, di dalam lautan darah jauh di dalam Tanah Dewa Kuno, Tuosen duduk di atas pilar. Jarinya meluncur di tanah, membuat suara keras. Dia perlahan mengangkat kepalanya mengungkapkan senyum. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun digenggam. Dengan genggaman ini, gelombang muncul di lautan darah. Lautan darah yang mengamuk melepaskan raungan keras. Langit merah darah di samping Tuosen berputar. Kemudian ruang itu terbuka. Retakan ini memiliki panjang lebih dari 100.000 kaki, dan niat membunuh keluar untuk pertama kalinya. Niat membunuh sudah cukup untuk membuat seluruh lautan darah bergetar. Tekanan keluar dari retakan, dan lautan darah tidak lagi mengamuk, karena tekanan mendorongnya menjauh. Semburan cahaya keluar dan berlama-lama di sekitar celah. Tuosen mengangkat kepalanya, mengungkapkan ekspresi kejam, dan berkata, harta klan kerajaan, tombak, atas nama Tuosen, muncul. Setelah dia berbicara, raungan keluar dari celah, dan saat kilat melintas, sinar merah melesat ke arah tangan Tuosen. Tuosen meraihnya.
Sinar merah ini berubah menjadi tombak merah yang panjangnya 1000 kaki. Ada busur petir di sekitarnya, dan itu mengeluarkan aura yang tak terbayangkan. Memegang tombak, Tuosen mengungkapkan senyum haus darah dan tanpa ampun melemparkannya. Ada ledakan yang mengguncang surga saat tombak menembus langit dunia merah darah ini. Saat tombak menembus dunia merah darah, tombak itu bergerak lebih cepat dan menembus banyak lokasi di tanah dewa kuno, hingga mencapai jurang maut. Itu terlalu cepat dan berisi aura yang akan mengejutkan bahkan kultivator Nirvana Seterer. Tombak itu muncul sebagai kilatan merah dan bergerak ke arah para kultivator yang bertarung melawan binatang buas. Kultivator ini semua gemetar saat tombak pembunuh dewa muncul. Jeritan sengsara menggema sebelum mereka punya waktu untuk bereaksi. Namun saat sinar merah menyala, semua kultivator yang mendekat runtuh. Tidak ada kultivator yang bisa melawan tombak pembunuh dewa, dan dalam sekejap, lebih dari setengah dari ribuan kultivator yang masuk mati. Beberapa yang tersisa diserang oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Hanya sedikit lebih dari 1000 kultivator yang dengan cepat menyebar dengan panik. Tombak pembunuh dewa yang dikelilingi oleh sinar merah tidak pergi setelah para kultivator menyebar. Sebaliknya, itu melesat ke pintu masuk oval. Saat itu meninggalkan tanah dewa kuno dan muncul di Laut Setan, seluruh planet bergetar. Aura yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul. Semua energi asal sebelum dipaksa kembali seolah-olah dimanapun tombak ada, energi asal tidak diizinkan ada. Sinar merah bersinar terang, dan tombak pembunuh dewa ditembakkan dari Laut Setan. Sinar merah melesat ke langit dan atmosfer terdistorsi di depan tombak, memungkinkannya memasuki ruang tanpa perlawanan. Setelah puluhan ribu tahun, senjata klan dewa kuno kerajaan muncul sekali lagi. Kekuatan di luar planet Suzaku semua merasakan aura yang mengguncang surga ini. Tepat saat mereka akan bertindak, tombak mendekat pada salah satu istana kuil surgawi Guntur Alhiven. Ada kilatan cahaya merah saat tombak menembus istana. Istana bergetar dan hancur berkeping-keping. Tombak tidak berhenti, itu menembus semua istana dari Alhiven, menyebabkan mereka runtuh. Bahkan mayat sekte menderita pukulan besar. Semua peti mati ambruk satu demi satu di hadapan tombak. Bahkan boneka mayat di dalamnya berubah menjadi debu. Pasukan aliansi sangat menderita. Tombak melewati kerumunan dan teriakan menyedihkan bergema. Siapapun yang dekat segera terbunuh. Di antara mereka adalah seorang wanita tua Nirvana Seterer dari pihak aliansi. Wanita ini berpikir dia bisa menghentikan tombak ini sejenak dengan kultivasinya dan mantra. Namun tombak mengabaikan semua mantra dan langsung menembus dadanya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat ke lubang di dadanya. Sesaat kemudian, tubuhnya runtuh dan bahkan jiwa asalnya menghilang. Mata Master Flamespark menyusut. Dia dan tetua lainnya terbang keluar. Mayat sekte juga mengirim para kultivator untuk menyerang tombak. Tepat saat para kultivator ini akan menyerang, tombak berbalik dan kembali ke planet Suzaku. Ia kembali ke Laut Setan dan menghilang kembali ke tanah dewa kuno. Suara serak menggema di seluruh planet dan keluar angkasa saat tombak menghilang. Aku menunggu kalian semua. Itu sangat sunyi ketika Master Flamespark dan para tetua mengungkapkan ekspresi serius. Beberapa wajah tua-tua menjadi pucat dan ada sedikit ketidakpercayaan pada mereka. Apa ini? Apa yang dikatakan Wang Lin itu benar? Mata Master Flamespark bersinar. Dia datang karena itu adalah perintah dari orang di Alhiven yang sangat dia hormati. Dia harus datang. Setelah merenung sejenak, Master Flamespark berteriak, "Semua kultivator, ikuti aku ke planet Suzaku." Dengan itu, ia terbang menuju planet Suzaku. Para tetua dan kultivator yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya. Mayat sekte merenung dan kemudian suara menggema. Mayat sekte, keluar. Seluruh mayat sekte bergerak. Segerombolan kultivator dengan peti mati terbang menuju planet Suzaku. 8 orang di depan dikelilingi oleh kabut hitam dan mengeluarkan tekanan kuat. Pasukan aliansi merenung sedikit dan tidak mengirim semua pasukan mereka. Separuh orang tetap dan sisanya mengikuti tetua masing-masing menuju planet Suzaku. Pada saat yang sama, keberadaan di dasar jurang di tanah dewa kuno yang terbangun oleh fluktuasi energi asal perlahan-lahan bangkit. Sosok buramnya secara bertahap terungkap. Sosoknya tidak terlalu besar, hanya setinggi 20 kaki. Itu tampak berbentuk manusia, seperti pria kekar. Tapi apa yang akan membuat orang terkesiap adalah leher benda ini. Leher ini memiliki 18 cabang yang tebal. Ada kepala di setiap cabang. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Sepintas, benda ini bukan manusia, melainkan binatang buas yang misterius. Legenda tentang binatang buas ini ada, tetapi itu tidak akurat, dan ini bukan satu-satunya dari jenisnya. Ada roh dari zaman kuno yang disebut Ji, dan itu berbentuk seperti manusia. Alih-alih dilahirkan,
Itu diciptakan dan menjadi dewasa setelah 3 hari. Itu menantang langit dan mati dan kepalanya terputus. Monster bernama Ji Qiong lahir dari mayatnya. Binatang ini dilahirkan dengan 1 kepala, dan setiap kali ia melahap dunia, ia akan mendapatkan kepala dan mantra baru lainnya. Ia berani melawan dunia dan bisa tidur selamanya. Pada saat ini, di dalam alam surgawi hujan, dibandingkan dengan tanah dewa kuno, semuanya di sini damai terlepas dari retakan yang muncul di langit dan getaran konstan dari bumi. Tingkat kultivasi kelompok Wanglin telah melampaui apa yang bisa ditahan dari alam surgawi hujan. Tepat saat mereka masuk, salah satu fragmen runtuh, menciptakan pusaran besar yang menarik fragmen lainnya lebih dekat. Wanglin berdiri di tempat yang tinggi dan melihat fragmen alam surgawi hujan yang akrab. Matanya bersinar saat dia mengingat masa lalu dan secara bertahap menemukan fragmen di mana dia pernah mendengar panggilan bantuan. Ada lusinan orang di sekitarnya, dan mereka semua memandang Wanglin. Mereka semua harus mengikuti petunjuk Wanglin pada misi ini, untuk menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azur. Selain itu, dia adalah Kaisar Ilahi Burung Poenis, dan yang paling penting, hanya Wanglin yang tahu di mana Kaisar Naga Azur terperangkap. Tubuh Wanglin bergerak. Gemuruh diciptakan saat dia melesat ke bawah. Tidak ada yang ragu untuk mengikuti Wanglin. Tidak mungkin untuk tinggal di sini terlalu lama, atau itu akan menyebabkan alam surgawi hujan runtuh dalam skala luas. Pada saat itu, lupakan menyelamatkan Kaisar Naga Azur, tidak mungkin untuk menyelamatkan King Lin juga. Karena itu, mereka harus cepat. Semua orang di sini tahu ini. Wanglin bergerak cepat tetapi tidak menggunakan kecepatan penuhnya. Dia terbang dengan cara yang sangat lembut agar tidak memicu runtuhnya alam surgawi hujan. Mereka tidak bertemu dengan para kultivator di sepanjang jalan. Bahkan jika ada kultivator yang datang melalui tungku hujan, begitu mereka melihat situasi di sini dan menyadari betapa tidak stabilnya itu, mereka semua akan memilih untuk pergi dengan ketakutan. Tidak banyak waktu berlalu saat bahkan lebih banyak retakan muncul di alam surgawi hujan. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan dan serpihan lain runtuh. Wanglin tiba di fragmen tempat dia pernah mendengar teriakan minta tolong. Dia ingat dengan jelas bahwa panggilan untuk meminta bantuan datang dari gunung yang terlihat seperti kunci. Setelah mendarat di fragmen, akal ilahinya menyebar dan dia segera menemukan gunung itu sekitar 5.000 km jauhnya. Wanglin dengan cepat terbang ke arah itu. Dia semakin dekat. Tetua Sekte Naga Azur di belakang Wanglin dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka telah menunggu hari ini terlalu lama. Semakin tinggi harapan mereka, semakin mereka takut akan kekecewaan. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan bahkan hati dao mereka menjadi tidak stabil. Sesaat kemudian, gunung berbentuk kunci muncul di mata semua orang. Disinilah aku mendengar panggilan meminta tolong. Wanglin menunjuk ke depan. Tetua Sekte Naga Azur melesat ke gunung. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Sebuah suara yang sangat lemah bergema saat mereka mendekati gunung. Wanglin segera berhenti, tetapi semua orang di sekitarnya sepertinya belum mendengarnya sama sekali. Mata Wanglin bersinar dan dia berkata, "Apakah kalian mendengar suara minta tolong?" Alam surgawi hujan tertutup kabut, dan debu menutupi langit, membuat seluruh tempat terlihat buram. Banyak celah spasial muncul dan menghisap sebagian debu itu. Terdengar gemuruh yang datang dari kejauhan. Debu mulai bergerak seolah angin meniupnya. Selain dari suara-suara ini, seluruh alam surgawi hujan diam. Saat suara Wanglin bergema, bahkan para tetua Sekte Naga Azur berhenti. Semua orang memandang Wanglin. Seorang tetua berambut putih dari Sekte Naga Azur berkata, "Kaisar Poenis, apa yang kamu dengar?" Wanglin mengerutkan kening dan mulai mendengarkan dengan seksama. Seruan minta tolong itu seperti angin sepau-sepau yang bertiup kencang. Jelas bahwa tidak ada orang lain selain dia yang bisa mendengar teriakan minta tolong ini. Si Tunan paling mengerti Wanglin. Melihat Wanglin mengerutkan kening, dia dengan tenang berkata, "Tidak ada suara. Itu mungkin ilusi." "Tidak masalah." Wanglin menggelengkan kepalanya dan tidak menyebutkannya lagi. Para tetua dari Sekte Naga Azur saling memandang tetapi tidak berbicara. Mereka melompat langsung ke gunung. Semua orang mengikuti mereka. Wanglin terus mengerutkan kening saat dia menatap gunung yang semakin dekat. Jika bukan karena informasi yang tersisa di perisai, Wanglin tidak akan mengira bahwa Kaisar Naga Azur terperangkap di sini. Namun saat dia semakin dekat dan dekat, kegelisahan di hatinya meningkat karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Tepat pada saat ini, salah satu suara bersemangat dari tetua bergetar dari Sekte Naga Azur bergema. "Ini Kaisar Ilahi. Lihat sidik jari ini, itu diciptakan oleh mantra Sekte Naga Azur." Penatua itu melayang di udara dan memandang dengan penuh semangat ke tempat yang tertutup rumput. Setelah dia berbicara,
para tetua yang tersisa dari Sekte Naga Azur mendekat dan melihat sidik jari yang tercetak sangat dalam di rumput layu. Buka gunung ini dan selamatkan Kaisar Ilahi. Para tetua menyebar, dan tangan pemimpin yang lebih tua membentuk segel yang menyebabkan pecahannya bergetar. Sejumlah besar energi asal muncul saat mereka mengungkapkan kultivasi nirvana setrer mereka. Pada saat yang sama, gambar beberapa naga azur muncul dan mengelilingi gunung. Seolah-olah mereka akan menarik gunung ini dari tanah. Bangkit! Teriak tetua Sekte Naga Azur saat gemuruh bergema. Gunung bergetar dan sejumlah besar batu jatuh darinya. Naga-naga yang melilit gunung itu benar-benar mengangkatnya beberapa inci. Para tetua Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam dan Sekte Harimau Putih terbang. Tangan mereka membentuk segel dan jumlah energi asal yang tak terbayangkan muncul. Bayangan kura-kura hitam muncul di belakang para tetua ini dan pergi ke bawah gunung untuk menaikkannya lebih tinggi. Para tetua dari Sekte Ilahi Harimau Putih mendarat dan menggunakan mantra untuk menaikkan gunung. Gunung naik lebih tinggi dan lebih tinggi, menyebabkan bumi bergetar lebih keras. Raungan bergema di langit. Para tetua dari Poenis tidak terkecuali. Mereka terbang dan akan menggunakan mantra untuk membantu menaikkan gunung sepenuhnya. Tepat pada saat ini, sinar cahaya keemasan datang dari gunung dan langsung menembusnya. Kemudian sinar cahaya keemasan lainnya keluar dari gunung dan menerangi seluruh area. Dalam sekejap mata, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung bersinar dari gunung dan membuat gunung terlihat seperti matahari. Sebuah kunci emas besar muncul di sekitar gunung. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Kuncinya adalah 100.000 kaki panjang dan ditutupi dengan ran kompleks yang melintas berulang kali. Tekanan kuat menyebar dari kunci dan para tetua dari 4 sekte ilahi segera didorong kembali. Pada saat ini, Wang Wei dan Hu Huan melihat kunci emas dan penuh dengan keterkejutan. Mereka saling memandang sekali lagi untuk memastikan mereka tidak melihat kesalahan. Setelah ragu sejenak, mereka tidak membuang waktu dan dengan cepat mundur. Tanpa mantra, gunung perlahan turun sekali lagi. Kumpulkan semua kekuatan dari 4 sekte ilahi. Tidak perlu menghancurkan gunung ini, cukup naikkan 70 kaki. Kunci ini ditetapkan oleh Kaisar Qinglin bukan untuk menyegelku, tetapi untuk sesuatu yang lain. Kamu tidak boleh membiarkan hal lain melarikan diri. Pada saat ini, teriakan yang lemah tetapi gelisah keluar dari bawah gunung. Kali ini bukan hanya Wang Lin yang mendengarnya. Semua orang mendengar teriakan ini. Tetua Sekte Naga Azur bergetar hebat. Salah satu tetua tertua berteriak dengan gembira, "Kaisar Suci! Ini suara Kaisar Suci!" Wang Lin kembali menatap Wang Wei dan Hu Huan sebelum menggenggam tangannya. "Aku meminta 2 senior untuk membantu." Keduanya merenung sedikit sebelum Wang Wei menghela nafas dan perlahan berkata, "Formasi ini memang memiliki aura guru." Lupakan, saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan awan muncul di bawah kakinya dan membawanya ke kunci emas. Hu Huan menghela nafas dan mengikuti setelah Wang Wei. Keduanya mendekati kunci emas. "Kami hanya dapat membuka kunci ini untuk sekali nafas, jadi kalian semua harus cepat." Saat mereka berbicara, sejumlah besar pembatasan muncul di sekitar Hu Huan. Pembatasan itu mengeluarkan cahaya hantu yang langsung mengarah pada kunci emas. Wang Wei melambaikan tangan dan kabut muncul di depannya. Kabut itu terbagi menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya, dan mengelilingi masing-masing pembatasan Hu Huan. Pada saat ini para tetua sekitarnya dari 4 sekte ilahi tidak ragu. Tetua Sekte Naga Azur cepat membentuk segel untuk menggunakan mantra mereka. Para tetua dari 3 sekte yang tersisa semua mengambil berbagai harta. Ini adalah kekuatan 35 tetua nirvana setrer. Belum lagi gunung ini, seluruh alam surgawi hujan yang tidak stabil akan runtuh langsung di depan kekuatan ini. Semuanya sudah disiapkan. Mereka hanya menunggu saat kunci emas terbuka. Pasangan itu menarik napas dalam dan duduk di udara. Keduanya membentuk segel dan menunjuk ke kunci emas. Pembatasan yang dikelilingi oleh kabut air tiba-tiba membentuk kunci raksasa. Kunci dibebankan pada kunci emas. Dalam sekejap mata, kunci itu menembus lapisan cahaya keemasan dan masuk ke kunci. Cahaya dari kunci emas tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, tidak ada jejak cahaya emas yang tersisa. Wang Wei tiba-tiba berteriak, "Cepat, selamatkan dia." Nafas waktu hanya sekejap mata, tetapi untuk monster tua nirvana setrer, itu sudah cukup menggunakan mantra. Sinar mantra menembak ke arah gunung dan, dalam sekejap, mulai menaikkan gunung. Saat gunung bergemuruh, gunung itu dinaikkan setapak demi setapak. Gunung ini disempurnakan oleh Kaisar Qinglin, jadi itu tidak biasa. Bahkan tanpa kunci emas, mengangkatnya tidak mudah. Dalam sekejap, gunung itu terangkat 50 kaki. Semakin dinaikkan, semakin besar tekanannya. Saat dinaikkan menjadi lebih dari 60 kaki tetapi hanya kurang dari 70 kaki, napas waktu berlalu.
Cahaya keemasan muncul sekali dan kunci raksasa muncul sekali lagi. Kuncinya runtuh dan Wang Wei dan Hu Huan dipaksa kembali oleh cahaya. Kunci emas muncul sekali lagi, dan tekanannya meningkat beberapa kali lipat. 35 kultivator Nirvana Seterer berjuang untuk menahan tekanan ini. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari bawah gunung dan sinar hijau berjuang untuk keluar. Ada seorang pria tua dalam keadaan yang sangat buruk dengan pakaian robek di dalam sinar hijau. Meskipun dia dalam keadaan buruk, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia bergegas keluar. Pada saat ini, angin bertiup di langit di atas fragmen ini. Awan membelah dan seseorang muncul. Orang ini mengenakan pakaian putih dan tampak agak tua, tetapi matanya terasa seperti berisi dunia. Tepat saat dia muncul, dia menyebabkan jatuhnya alam surgawi hujan menjadi lebih intens. Sepertinya aku tiba di waktu yang tepat, pria tua ini adalah Alser. Saat dia muncul, dia menyerbu menuju gunung. Wang Lin tiba-tiba mendongak. Dia punya firasat buruk selama ini, tapi dia tidak tahu apakah itu datang dari gunung atau dari luar. Ini sebabnya dia tidak bertindak secara pribadi. Pada saat dia melihat Alser, mata Wang Lin berbinar. Api memenuhi mata kirinya dan guntur menembus mata kanannya. Sebuah bola api dan sebuah bola guntur muncul di hadapannya, dan segera menembaki Alser. Pada saat yang sama, Wang Wei dan Hu Huan menggunakan mantra melawan Alser. Alser melambaikan lengan bajunya, menyebabkan gelombang energi asal, dan 3 avatar muncul. Saat mantra Wang Wei dan Hu Huan mendekat, salah satu avatar mengungkapkan senyum aneh. Avatar ini membentuk segel dan aura destruktif muncul di tubuhnya. Lalu dia tiba-tiba memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Gemuruh bergema dan penghancuran diri avatar Alser segera menyebar. Jika itu dia, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi pada saat ini, 2 avatar lainnya juga mengungkapkan senyum aneh dan juga hancur sendiri. Penghancuran diri dari ketiga avatar menyebabkan dampak yang tak terbayangkan. Bumi bergetar bahkan lebih keras, dan fragmen yang digunakan semua orang mulai runtuh dalam skala yang lebih besar. Runtuhnya fragmen menyebabkan sejumlah besar retakan muncul di tanah. Wang Lin, aku akan membantumu menyelamatkan Kaisar Naga Azur. Alser tertawa saat dia menggunakan penghancuran diri 3 avatar untuk mendorong Wang Wei dan Hu Juan mundur, membuat Wang Lin tidak bisa mendekat. Dia menyerbu langsung ke 35 tetua Nirvana Seterer dan menggunakan saat di mana mereka tidak bisa terganggu, tiba-tiba dibebankan ke gunung. Pada saat yang sama, suara gemuruh datang dari gunung. Bahkan dengan tekanan kunci emas, itu tidak terus tenggelam tetapi didorong ke atas 30 kaki lebih. Alhasil, gunung ini telah terangkat lebih dari 70 kaki, mencapai 100 kaki. Pria tua yang berjuang keluar dari sinar hijau memandang Alser dengan cahaya aneh di matanya, tetapi dia tidak berbicara. Dia segera keluar dari bawah gunung. Begitu dia keluar, dia berteriak, "Semua anggota 4 sekte ilahi, gunakan semua mantramu untuk menghancurkan gunung ini." Dengan itu dia mengangkat tangan dan tanpa ampun membanting. Seekor naga azur yang berukuran lebih dari 100.000 kaki muncul, dan mengeluarkan aura kuno. Naga itu membuka mulutnya dan memuntahkan gas hijau ke gunung. Tetua 4 sekte ilahi sekitarnya tidak ragu untuk menggunakan mantra dan membombardir gunung. Pada saat ini, bahkan lebih banyak retakan muncul pada fragmen dan mulai runtuh bahkan lebih intens. Lebih banyak retakan spasial muncul seolah-olah mereka akan melahap dunia. Gemuruh itu mengguncang surga. Di bawah serangan Kaisar Ilahi Naga Azur dan pemboman tetua, sejumlah besar batu jatuh. Bahkan kunci emas menjadi tidak stabil. Saat ini berlangsung, ekspresi Kaisar Ilahi Naga Azur menjadi lebih buruk. Tepat pada saat ini, tawa datang dari gunung dan celah muncul dari pusatnya. Alser menyerbu keluar dari gunung dan menunjukkan ekspresi kegembiraan yang langka. Dia memegang gumpalan darah hitam seukuran kepalan tangan saat dia menerjang ke langit sambil tertawa. Kunci emas tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya dan mengikuti Alser. Itu mendarat di darah hitam di tangannya seolah-olah itu menyegelnya. Namun Alser tidak peduli sama sekali. Saat dia keluar, dia tanpa ampun menghantam tanah di bawahnya. Gemuruh semakin keras dan fragmen yang runtuh semakin cepat runtuh. Sebuah pusaran raksasa muncul di bagian bawah dan memusnahkan semua yang disedot. Berkat bantingan itu, bukan hanya fragmen ini yang runtuh, seluruh alam surgawi hujan yang tidak stabil mulai runtuh akhirnya. Gemuruh datang dari langit dan bumi. Alam surgawi hujan mulai runtuh seperti alam surgawi guntur. Wang Lin, aku harus berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan. Suatu hari, jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi. Pada saat itu, aku akan menjadi Dao surgawi. Alser tertawa gila dan akan melarikan diri saat Kaisar Dewa Azur Naga yang baru saja keluar, mengungkapkan tatapan dingin. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke atas. Naga Azur di belakangnya membuka mulutnya dan meraung.
Kemudian Kaisar Naga Azur menurunkan tangannya dan Naga Azur menyerbu dalam upaya untuk melahap Alser. Saat Naga Azur keluar, Kaisar Naga Azur memukul dadanya sendiri dengan tangannya dan mengeluarkan darah. Darah berubah menjadi pedang yang memasuki Naga Azur. Naga Azur segera ditutupi oleh cahaya darah. Itu menangkap Alser dalam sekejap dan melahapnya. Gemuruh bergema melintasi langit dan bumi. Naga itu menghilang, dan tubuh Alser terlempar keluar dan dua segelnya terbuka. Darah datang dari sudut mulutnya saat dia menatap Kaisar Naga Azur dengan tersenyum dan berkata dengan suara kuda, "Kamu layak menjadi Kaisar Ilahi terkuat dari 4 sekte ilahi. Aku senang mengalaminya." Kemudian tubuh Alser berkedip dan dia dengan cepat melarikan diri. Tetua Nirvana Seterer sekitarnya akan mengejar saat Kaisar Naga Azur menggelengkan kepalanya dan berteriak, "Lepaskan dia! Level kultivasi orang itu terlalu tersembunyi. Jika kita memaksanya ke sudut, jumlah kematian akan terlalu tinggi. Itu tidak layak. Selain itu, aku sudah terlalu lama terjebak dan aku sudah kelelahan." Setelah dia berbicara, semua tetua 4 sekte mengangguk setuju. Tatapan Kaisar Naga Azur jatuh pada Wang Lin, dan dia perlahan bertanya, "Kamu Kaisar Poenis yang baru?" Wang Lin mengangguk dan menggenggam tangannya. "Salam, Kaisar Ilahi Naga Azur." Kaisar Ilahi Naga Azur dengan hati-hati memandang Wang Lin dan mengangguk setelah waktu yang lama. 4 sekte ilahi terhubung dengan darah. Jadi aku tidak akan mengucapkan terima kasih. Wang Lin mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, "Benda apa yang diambil Alser dari bawah gunung?" Tatapan Kaisar Naga Azur jatuh pada Wang Wei dan Hu Huan. Matanya menyusut dan dia perlahan berkata, "Darah Dao Surgawi." "Darah Dao Surgawi." Wang Lin terkejut. "Aku datang dengan Master Xuanzong dan mereka sebagai gelombang pertama tepat saat alam surgawi hujan runtuh. Aku awalnya datang untuk warisan harta dan mantra. Tetapi aku menemukan banyak hal aneh. Alam surga dihancurkan karena hal-hal misterius ini." Saat Kaisar Naga Azur berbicara, daerah itu mulai runtuh bahkan lebih intens. Semua orang dengan cepat terbang ke atas. Gunung kunci ini ditempatkan di sini oleh Kaisar Qinglin, dan celah muncul di atasnya saat alam surgawi hujan runtuh. Aku dibawa ke sini oleh Master Xuanzong untuk masuk bersama. Kecelakaan terjadi dan aku terjebak di dalam, tidak bisa melarikan diri. Karena keberadaan segel ini, hanya orang yang bisa mendengar teriakanku minta tolong. Saat Kaisar Naga Azur mengatakan ini, dia memandang Wang Lin. "Meskipun aku terjebak, aku menemukan gumpalan darah di bagian bawah gunung. Itu adalah apa yang disegel Qinglin. Setelah belajar untuk waktu yang lama, aku masih belum tahu asalnya. Namun Heaven Blick keempatku turun. Di saat krisis itu, aku melahap darah. Ada jejak ketakutan di mata Kaisar Naga Azur. Hanya satu suap membuatku tak sadarkan diri, dan saat aku terbangun, Heaven Blick keempat telah berlalu. Namun tidak ada energi asal di bawah segel itu. Jadi kultivasi Heaven Blick keempatku kosong dan aku masih tidak bisa melarikan diri. Aku hanya bisa perlahan-lahan terbuang di bawah segel." Saat Wang Lin terbang, dia bertanya, "Apa itu darah Dao Surgawi?" Dia merasa auranya agak akrab, samar-samar rasanya seperti darah berkarat di pedang besi. Itu juga berisi aura yang mirip dengan kristal yang ia temukan di tengkorak Dewa Kuno Bintang 8 itu. "Kamu harus bertanya kepada orang-orang dari Kaisar Surgawi tentang ini." Tatapan Kaisar Naga Azur jatuh pada Wang Wei dan Hu Huan. "Jadi seperti ini." Wang Wei bergumam, dan dia mengungkapkan ekspresi pahit. Dia selalu menebak alasan mengapa alam surgawi telah runtuh. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Kaisar Naga Azur, dia sedikit lebih yakin tentang spekulasi itu. Di sampingnya, Hu Huan dengan lembut berkata, "Sekitar 100 tahun sebelum musibah, hujan merah seperti darah yang berisi kekuatan aneh jatuh dari langit di alam surgawi hujan. Guru menyebutnya darah Dao Surgawi." Wang Wei berkata, "Tidak ada yang tahu apa itu Dao Surgawi, tetapi guru menduga bahwa Dao Surgawi adalah makhluk hidup. Sejak zaman alam surgawi kuno, desas-desus mengatakan bahwa Dao Surgawi sudah mati. Jika tidak mati, itu terluka serius. Apa yang jatuh ke alam surgawi hujan adalah darah Dao Surgawi." Guru mengumpulkan semua darah dan memperhalusnya sampai seukuran kepalan tangan. Selama periode waktu itu, guru menemukan orang-orang yang melahapnya, tetapi semua orang yang melahapnya segera berubah menjadi genangan darah dan mati. Setelah itu, tidak ada orang lain yang berani melahapnya. Setelah itu, Wang Wei menatap Kaisar Naga Azur dengan tatapan aneh. Hati Wang Lin terkejut saat dia mendengarkan hal-hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Guru percaya bahwa jika darah Dao Surgawi jatuh ke alam surga hujanku, maka apa yang jatuh di alam surgawi lainnya adalah bagian lain dari Dao Surgawi. Wang Wei memandang Wang Lin dan menjelaskan, "Ini memang terlalu mengejutkan,
Tetapi jika kau berpikir tentang Dao Surgawi sebagai orang yang terluka parah dan tubuhnya robek sampai ke titik bahwa bahkan jiwa asalnya dihancurkan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan semuanya jatuh, maka Anda mengerti. Meskipun aku tidak setuju dengan dari sudut pandang ini, itu hanya tebakan dari guru setelah mempelajari darah. Sambil berbicara, semua orang terus terbang ke udara sampai mereka tiba di platform di mana gerbang alam surgawi hujan berada. Setelah mereka mendarat, Kaisar Naga Azur berkata, kultivator yang mencuri darah Dao Surgawi itu tampaknya memahaminya dengan baik. Namun dia tidak tahu bahwa aku sudah melahap setengahnya. Alasan ukurannya masih sama adalah karena setengahnya adalah darahku sendiri. Aku ingin melihat bagaimana dia akan berkultivasi dengan itu. Kaisar Naga Azur mengungkapkan ekspresi gelap dan senyum aneh. Saat semua orang melihat senyum ini, hati mereka menjadi dingin. Kaisar Poenis baru, ikuti aku kembali ke 4 sekte ilahi dan katakan padaku apa yang terjadi dengan 4 sekte ilahi. Karena hanya kamu yang datang hari ini, itu berarti sisa 4 kaisar ilahi telah mati. Suara Kaisar Naga Azur tenang dan tidak ada fluktuasi dalam suasana hatinya. Wang Lin dengan tenang mundur selangkah saat dia semakin dekat dengan Wang Wei dan Hu Huan. Dia dengan hormat berkata, Kaisar Naga Azur Senior, Junior masih memiliki masalah penting untuk ditangani dan tidak dapat kembali ke 4 sekte ilahi dalam waktu dekat. Oh! Kaisar Naga Azur memandang Wang Lin, dan Wang Lin dengan tenang melihat ke belakang. Setelah beberapa saat, Kaisar Naga Azur mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Dengan itu, dia berbalik dan langsung menuju ke gerbang alam surgawi hujan. Para tetua dari 4 sekte ilahi semua mengikuti. Hanya beberapa individu yang menoleh ke belakang, tetapi mereka semua pergi tanpa ragu. Bahkan tetua sekte Poenis sama. Kaisar Poenis baru, ingatlah untuk mengembalikan harta suci saat kamu kembali. Dari kejauhan terdengar suara Kaisar Naga Azur yang tidak mengandung emosi. Bahkan saat semua orang dari 4 sekte ilahi telah pergi, Wang Lin masih berdiri diam di peron. Runtuhnya alam surgawi hujan menggema di telinganya, tetapi dibandingkan dengan perasaan kompleks di hatinya, suaranya sangat ringan. Menyelamatkan Kaisar Naga Azur adalah cara baginya untuk membayar utang yang ia miliki kepada Kaisar Ilahi Burung Poenis. Itu memungkinkan 4 sekte ilahi memiliki kultivator yang kuat untuk eksis melalui masa kacau yang akan datang. Selain beberapa tetua terpilih, tidak ada seorang pun di sekte ilahi burung Poenis yang benar-benar menganggapnya sebagai kaisar suci, mereka hanya melihatnya sebagai junior. Mungkin hati para junior sekte itu lebih tulus. Jika Wang Lin punya cukup waktu, ia akan bisa perlahan-lahan mengubah fenomena ini, tetapi karena kegelisahan Wang Lin dari Tuosen, ia tidak punya waktu. Jika dia menunda terlalu lama, itu hanya akan menyakiti sekte ilahi burung Poenis, dan dia akan gagal balas budi Kaisar Poenis lama. Dengan rilis Kaisar Naga Azur, sebelum Kaisar Naga Azur bahkan mencoba membunuh Alser, Wang Lin sudah tahu bahwa Kaisar Naga Azur sangat licik. Dia bukan sesuatu yang bisa lawan Wang Lin. Setelah mendengar masalah tentang Dao Surgawi, Wang Lin sangat terkejut. Namun tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga Azur. Apa yang dia katakan berarti dia sudah melihat melalui pikiran Wang Lin. Dia tidak peduli tentang identitas Wang Lin sebagai Kaisar Ilahi Burung Poenis sama sekali. Jika dia peduli tentang apapun, itu adalah harta suci. Harta suci ini dapat sementara ditinggalkan di tanganmu, tetapi begitu kamu meninggalkan alam surgawi hujan, kamu harus mengembalikannya ke 4 sekte ilahi. Aku khawatir jika bukan karena fakta bahwa ada terlalu banyak tetua dan bahwa dia baru saja melarikan diri, dia tidak akan menungguku mengembalikannya. Dia bisa mengambilnya di sini. Wang Lin mengungkapkan ekspresi pahit. Sebenarnya tidak perlu membicarakannya, karena memang begitulah seharusnya. Karena Wang Lin tidak berencana untuk menjadi Kaisar Ilahi Burung Poenis, tidak perlu menyimpan harta suci. Sebenarnya Wang Lin tidak benar-benar peduli tentang ini, tetapi dari awal sampai akhir, Kaisar Naga Azur tiba-tiba tidak bertanya tentang 3 Kaisar Ilahi lainnya. Tidak hanya itu, dia berbicara tentang kematian 3 Kaisar Ilahi seolah-olah itu adalah masalah biasa. Wang Lin merasa sangat kompleks tentang ini. Lupakan fakta bahwa Kaisar Poenis telah menderita rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun untuk menjaga 4 sekte ilahi tetap hidup. Kaisar Ilahi Macan Putih telah mati melawan musuh, dan sampai hari itu, keberadaan tubuhnya tidak diketahui. Untuk Kaisar Naga Azur, semua ini sepertinya hal biasa. Tidak perlu tahu tentang mereka. Si Tunan menghela nafas saat dia berjalan dan menepuk-nepuk pakaian Wang Lin dan berkata, apa-apaan 4 sekte ilahi? Begitu King Lin terbangun, kita berempat akan memerintah bintang-bintang dan menikmati diri kita sendiri. Wang Lin tersenyum pahit dan mengangguk. Wang Wei menghela nafas dan perlahan berkata, guru pernah berkata bahwa darah Dao Surgawi adalah hal yang buruk. Jika orang yang menelannya tidak mati,
kepribadian mereka pasti akan sangat berubah. Aku pernah bertemu Kaisar Naga Azur sebelumnya, dan dia adalah orang yang ramah. Melihatnya hari ini, aku menduga melahap darah telah membuat kepribadiannya buruk. Meskipun dia cemas dan khawatir karena jatuhnya alam surgawi hujan dan bahwa mereka tidak dapat menemukan kuil, dia tidak terburu-buru Wang Lin. Wang Lin menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa dengan kata-kata Kaisar Naga Azur, Wang Lin tidak memiliki koneksi lagi dengan 4 sekte ilahi. Jika ada, itu akan menjadi rasa terima kasihnya kepada Kaisar Poenis lama. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia berlutut di tanah dan bersujud 3 kali menuju gerbang alam surgawi hujan. Kaisar ilahi tua, Junior akan mengingat kebaikanmu dan tidak akan berani melupakannya. Jika sekte Poenis menghadapi kesulitan di masa depan, bahkan jika aku mati, aku akan membantu. Wang Lin mengangkat kepalanya, dan gambar Kaisar ilahi tua muncul. Ekspresi baik dan kelelahannya terukir di hati Wang Lin. Jika tekanan terlalu besar, jika 4 sekte ilahi tidak memiliki harapan untuk kembali ke kejayaan, jika langit benar-benar ingin menghancurkan 4 sekte ilahiku, maka tidak perlu memaksakan diri. Kata-kata Kaisar Poenis lama ilahi bergema di telinga Wang Lin. Dia berdiri dan mengambil napas dalam. Dia kemudian menatap Wang Wei dan Hu Huan dan dengan tenang berkata, "Senior, mari kita mencari kuil." Selain Wang Wei, Hu Huan dan Situnan, ada juga mayat wanita perak. Dia berdiri di samping Wang Lin dan mengikuti. "Wang Lin, kamu..." Hu Huan bagaimanapun adalah seorang wanita, dan dia telah mengambil apa yang baru saja terjadi di hati. Dia tahu Wang Lin pasti merasa sangat rumit sekarang. Tidak masalah. Wang Lin tersenyum untuk menyembunyikan melankolis di hatinya. Wang Wei mengangguk dan terbang dari peron. Hu Huan memandang Wang Lin sebelum mengikuti Wang Wei. Situnan berjalan di dekat Wang Lin dan menepuk pundaknya. Mereka berdua terbang bersama. Adapun mayat wanita perak, dia terus mengikuti Wang Lin. Runtuhnya alam surgawi hujan terus berlanjut, dan di sepanjang jalan, mereka bisa melihat fragmen runtuh. Beberapa fragmen sudah benar-benar runtuh dan membentuk pusaran yang menarik puing-puing. Gemuruh bergema, tetapi itu tidak mempengaruhi kecepatan mereka. Karena alam surgawi hujan sudah runtuh, tidak perlu menahan diri. Mereka bergerak dengan kecepatan penuh dan seperti sambaran petir yang bergerak melintasi langit. Sementara Wang Wei terbang, matanya menyala dan dia mencari tempat itu dalam ingatannya saat dia terbang di antara fragmen yang runtuh. Setelah 15 menit, matanya menyipit. Ini pasti tempatnya. Wang Wei menunjuk ke bawah. Wang Lin menunduk, tapi dia terkejut. Meskipun tempat ini runtuh, dia masih bisa samar-samar melihat daratan di bawah sana. Jika itu dia, itu tidak akan mengejutkan Wang Lin, tapi ini adalah tempat Zoe membakar jiwanya untuk bertarung dengan santai. Alam surgawi hujan runtuh menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa dari mereka tumpang tindih. Kuil pasti berada di fragmen yang tumpang tindih ini. Wang Wei menjelaskan saat tangan kanannya menekan. Sebuah kabut hijau tiba-tiba muncul dan menerjang. Segera menyapu puing-puing di bawah ini, membuat sedikit gemuruh. Fragmen yang tumpang tindih di bawah ini terungkap. Kelompok itu tidak berhenti dan mendarat di fragmen. Fragmen ini juga runtuh dan mereka bisa merasakannya bergetar. Jika mereka menyebarkan akal ilahi mereka bisa melihat ujung-ujung fragmen berantakan. Jumlah retakan di tanah meningkat dan semakin dalam saat gemetaran berlanjut. Tidak banyak waktu. Jika seluruh alam surgawi runtuh, pusaran besar akan membentuk dan menyedot semuanya. Wang Wei menginjak kaki kanannya dan seluruh bumi di sekitarnya hancur. Sejumlah besar batu tersebar ke segala arah. Semua orang mulai turun dan apa yang muncul di hadapan mereka adalah fragmen lain yang tumpang tindih dengan yang sebelumnya. Tempat ini tidak besar dan keruntuhannya belum mempengaruhi tempat ini, jadi getarannya berkurang. Namun setelah memindai tempat ini dengan akal ilahi, Wang Wei tidak menemukan kuil. Jelas ada lebih banyak fragmen di bawah ini. Kaki kanannya menginjak fragmen sekali lagi dan fragmen bergemuruh dan mulai runtuh seperti yang sebelumnya. Namun tepat pada saat ini, ekspresi Wang Wei berubah, dan dia melambaikan lengan bajunya untuk menarik semua orang dan mundur. Saat mereka mundur, tanah tempat Wang Wei injak retak tapi tidak hancur. Segera, celah itu runtuh dan pusaran besar muncul di bawah. Pusaran itu sangat hitam, tetapi semua orang bisa melihat melalui pusaran itu dan melihat bahwa pecahan di bawahnya telah benar-benar hancur. Namun ada kuil yang sepenuhnya hijau yang tidak rusak sama sekali dan mengambang di kehampaan. Kuil hijau ini sangat menarik di kehampaan. Kuil alam surgawi hujan. Mata Wang Wei menyipit dan dia segera terbang menuju pusaran. Semua orang mengikuti. Wang Lin menatap dengan penuh perhatian pada kuil hijau di dalam pusaran. Hampir dalam sekejap, mereka masuk ke pusaran. Wang Lin segera merasakan isapan yang kuat datang dari sana.
Jika itu sebelumnya, dia akan berada dalam kondisi yang buruk dan akan membutuhkan bantuan Wang Wei. Namun nyala api muncul di mata kirinya dan api mengelilingi tubuhnya, memungkinkannya untuk melepaskan diri dari pusaran, dan dia terbang menuju kuil hijau. Semua orang yang tersisa keluar dari pusaran dan menuju ke kuil hijau. Ada kegembiraan di mata Wang Wei. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Kecepatan mengambang kuil hijau secara alami tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan terbang mereka, jadi semua orang segera menyusul. Saat Wang Lin melayang di samping kuil hijau, pikirannya bergetar. Meskipun kuil ini tidak terlalu besar, sinai hijau memancarkan tekanan kuat. King yang mewah di atas pintu memunculkan perasaan menindas. Wang Wei mengambil langkah dan tiba di depan kuil. Dia mendorong dengan tangan dan pintu perlahan terbuka. Sinar hijau keluar dari pintu dan menyalakan ruang kosong. Seluruh kekosongan diwarnai hijau oleh cahaya ini. Saat pintu kuil dibuka, Wang Lin segera masuk. Seluruh kuil kosong selain dari formasi di tanah yang berkedip hijau. Ekspresi Wang Wei menjadi sangat bersemangat saat dia melihat sekeliling sebelum melihat formasi di tanah. Saat Hu Huan masuk, dia berdiri di sebelah formasi dan mulai mempelajarinya. Setelah melihatnya sebentar, ekspresinya berubah. Aku belum pernah melihat formasi seperti ini. Formasi ini memiliki efek untuk membalikan jiwa dan membiarkan jiwa Anda meninggalkan tubuh. Wang Lin juga melihat formasi dan perlahan berkata, keluarkan tubuh Kaisar King Lin. Tangan Wang Wei meraih kehampaan dan celah muncul di depannya. Tubuh King Lin perlahan terbang keluar. Dia masih tertutupi baju besi hitam itu, tapi ada titik merah darah di antara alisnya. Mata King Lin tertutup dan dia tidak membuat suara. Wang Wei dengan hati-hati menempatkan tubuh King Lin di tengah formasi sesuai instruksi Hu Huan sebelum melihat Wang Lin. Wang Lin tidak membuang waktu. Dia membuka ruang penyimpanannya. Tubuh King Xuang terbang keluar, diikuti segera oleh kristal kuning. Hu Huan dengan cepat berkata, tempatkan tubuh King Xuang sehingga kepala mereka bersentuhan. Saat dia berbicara, Wang Lin menempatkan tubuh King Xuang di seberang King Lin. Ayah dan anak perempuan itu ditempatkan dalam satu garis dengan kepala saling berhadapan. Tepat pada saat ini, kristal yang terbang bersama tubuh King Xuang tampak bergerak dengan sendirinya dan mendarat di antara kepala mereka. Ini melepaskan semburan sinar hijau dan menyatu dengan sinar hijau yang berasal dari formasi di tanah. Sinar hijau menerangi seluruh area. Wang Wei dan Hu Huan saling memandang dan duduk di sebelah tubuh King Lin. Wang Lin tidak perlu menunggu mereka untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan. Dengan pemahamannya tentang pembatasan, dia juga bisa melihat beberapa petunjuk. Kami masih kehilangan satu orang. Biarkan Zoe menjadi orang karena ia terkait dengan King Shuai. Wang Wei menekan kegembiraan di hatinya saat dia mengangkat tangannya dan memegang udara. Sebuah celah terbuka ke ruang penyimpanannya dan sinar energi pedang terbang keluar dan menjadi Zoe. Setelah Zoe muncul, dia menatap King Xuang dengan tatapan lembut. Dia duduk di sebelah King Xuang setelah mendengarkan perintah Wang Wei, tetapi pandangannya tidak pernah meninggalkan King Xuang. Hu Huan dengan lembut berkata, mari kita mulai. Dia sangat gugup karena mereka tidak punya waktu untuk mempelajari formasi ini. Dia tidak yakin apakah mereka bisa berhasil. Wang Lin mengangguk dan kemudian berbalik ke arah Situnan dan mayat perak dan berkata, Situ, lindungi kami. Ekspresi Situnan juga menjadi serius dan dia mengangguk. Yakinlah. Mayat wanita perak tidak membutuhkan perintah Wang Lin. Dia hanya membutuhkan pemikiran dan dia akan tahu perintahnya. Hu Huan membentuk segel dan menunjuk ke formasi. Sinar cahaya mendarat di kristal di tengah dan kemudian sinar hijau menyelimuti semua orang di dalam formasi. Wang Lin telah mengambil kristal untuk Wang Wei dan Hu Huan untuk memeriksa kembali di sekte Poenis, jadi mereka secara alami terbiasa dengannya. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat tangan dan menunjuk ke lengan King Xuang. Luka muncul di lengannya dan, di bawah tekanan energi asal, semburan darah keluar ke kristal. Saat Zoe melihat ini, dia tidak sanggup menanggungnya. Dia memandang Wang Lin tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, kuil alam surgawi hujan, kristal jiwa asal dan darah King Xuang semua ada di sini. Saat kristal itu menyerap darah King Xuang, sinar merah muncul di dalam sinar hijau. Suara gemuruh bergema, dan formasi menunjukkan tanda-tanda mengaktifkan. Pada saat ini, mata Wang Lin menyala, dan tangan kanannya membentuk segel dan nyala api muncul di mata kirinya. Dia menunjuk King Lin dan berteriak, darah harta suci, mundur. Tubuh King Lin bergetar saat darah di antara alisnya mulai bergerak dan langsung terbang ke arah Wang Lin. Tanpa segel darah di sana, gas hitam mengelilingi wajah King Lin dan energi iblis mulai tampak seperti orang gila. Namun formasi hanya bergemuruh tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda membangkitkan King Lin. Saat energi iblis meningkat, sepertinya Teajia akan muncul kembali.
Adegan ini menyebabkan ekspresi Wang Wei dan Hu Huan berubah sangat, dan ekspresi Wang Lin menjadi suram. Adapun Zoe, dia benar-benar mengabaikan semua ini dan hanya menatap King Xuang. Hu Huan dengan cepat berkata, ada yang salah. Kita pasti kehilangan sesuatu. Apa yang kita lewatkan? Urat di wajah Wang Wei melotot, dan kecemasan di hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia memiliki semua harapan ini, tetapi semuanya akan gagal. Wajah Hu Juan pucat saat dia melihat energi iblis yang meningkat di sekitar wajah King Lin dan mengungkapkan senyum pahit. Ekspresi Wang Lin suram. Apa yang perlu dilakukan telah dilakukan dan ketiga hal itu ada di sini. Namun pada saat ini, King Lin tidak mau bangun. Itu akan menjadi iblis kuno Teajia yang terbangun. Menatap kristal, ide dengan cepat terbang di kepala Wang Lin. Namun, pada akhirnya, dia masih tidak bisa memikirkan apa yang mereka lewatkan. King Lin, kau membuat kami datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Sekarang kita memiliki segalanya, mengapa masih seperti ini? Wang Lin hampir menggertakkan giginya. Dia tidak peduli tentang identitas King Lin sama sekali. Jika iblis kuno terbangun, mereka semua akan mati di sini. Wang Lin mengangkat tangan dan menunjuk ke harta suci. Dia akan mencoba untuk menyegel iblis kuno sekali lagi. Namun dia tidak memiliki tingkat kultivasi kaisar ilahi lama, jadi dia tidak yakin dia bisa menyegel iblis kuno. Guru, apa yang kita lewatkan? Wang Wei berdiri. Dia tampak sengsara dan akan menjadi gila. Kurangnya mungkinkah darah seseorang bernama Wang? Pada saat ini, suara samar datang dari belakang Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berbalik. Mayat wanita perak telah secara tak terduga berbicara untuk pertama kalinya. Saat dia melihat Wang Lin melihat ke atas, dia segera menundukkan kepalanya. Setelah dia berbicara, Wang Lin tidak hanya melihat ke atas, bahkan Wang Wei dan Hu Huan melihat ke atas. Wang Lin berkata, terus bicara. Sebelumnya selir kekaisaran bunga berkata guru bisa memasuki gua karena nama keluargamu adalah Wang. Wanita perak itu berbicara kasar, seolah-olah dia baru saja belajar berbicara. Seolah petir menyambarnya, Wang Lin berbalik dan menggigit lidahnya untuk menyemprotkan darah pada kristal. Pada saat yang sama, energi iblis di sekitar wajah King Lin mencapai puncaknya. Energi iblis mulai membentuk bayangan, dan iblis kuno Teajia hendak bangun. Namun begitu darah Wang Lin mendarat di kristal, sinar merah dan hijau bersinar terang dan kristal mulai berputar. Kemudian kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba muncul. Wang Wei dan Hu Huan merasakan energi asal surgawi mereka terkuras. Hanya dalam beberapa saat, mereka menjadi pucat dan lemah. Wang Lin tidak memiliki banyak energi asal surgawi yang tersisa, dan itu semua tersedot. Kristal itu bersinar lebih terang dan secara langsung menghancurkan bayangan iblis yang terbentuk. Saat energi asal surgawi memasuki kristal, gaya hisap tiba-tiba meningkat. Wang Lin hanya merasakan pandangannya buram dan segera kehilangan kesadaran. Tidak hanya dia tetapi Wang Wei, Hu Huan dan Zoe semuanya sama. Saat Wang Lin sadar kembali, semua yang ada di depannya menyebabkan matanya menyipit. Dia berada di laut hitam dengan gelombang. Bahkan ada angin lautan. Kamu sudah bangun. Suara dingin datang dari belakang Wang Lin. Kamu. Wang Lin melihat sekeliling, dan apa yang dilihatnya membuatnya terkesiap. Di belakangnya melayang seorang wanita dengan pakaian seputih salju. Dia cukup cantik untuk mengguncang jiwa seseorang dan mengeluarkan aura dingin. Jika itu dia, itu tidak akan mengejutkan Wang Lin, tapi dia terlalu akrab dengan wanita ini. Dia adalah King Xuang. Wang Lin secara tidak sadar bertanya, kamu telah dihidupkan kembali. Wanita putih dengan dingin berkata, untuk sementara. Wang Lin menarik napas dalam dan menenangkan diri. Dia melihat sekeliling dan berkata, tempat ini. Wanita berpakaian putih itu tenang saat dia melihat ke bawah ke laut hitam di bawah dan dengan tenang berkata, lautan kesadaran ayahku. Tepat pada saat ini, dua sinar hijau muncul tidak jauh dari mereka. Wang Wei dan Hu Huan muncul dari kedua sinar hijau itu. Saat Hu Huan melihat King Xuang, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. King Xuang. Setelah itu, Wang Wei memandang King Xuang dan juga terkejut. Ada sedikit kelegaan di matanya dan dia berkata, jadi jiwamu tidak menghilang. Kemudian, dengan mantra guru, kamu seharusnya bisa bangun sekali lagi. King Xuang bahkan tidak melihat Wang Wei, tapi dia melihat Hu Huan dan senyum muncul di wajahnya yang dingin. Dia dengan lembut berkata, kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Aku senang kakak bisa selamat dari keruntuhan alam surgawi. Saat dia berbicara, bahkan lebih banyak sinar hijau datang dari kejauhan, dan segera Zoe muncul. Saat dia muncul, tubuhnya bergetar saat dia melihat King Xuang. Tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan dan dia bergumam, Ting Er, Ting Er. King Xuang mengerutkan kening ke arah tatapan Zoe.
Wajahnya menjadi dingin dan dia dengan dingin berkata, "Siapa yang kamu panggil Ting Er?" Zoe kaget dan ekspresinya redup. Dia kemudian dengan getir menggelengkan kepalanya. Ting Er sudah pergi. King Suang mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, "Aku tidak tahu bagaimana kamu menjadi roh pedang alam surgawi hujan baru, tetapi karena kamu adalah roh pedang, aku tidak akan menghapusmu. Namun, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku tidak akan membiarkanmu terus menjadi roh pedang." Tubuh Zoe bergetar. Wajahnya menjadi pucat dan kepahitan di wajahnya menjadi lebih kuat. Namun dia hanya dengan lembut berkata, "Ya." Dia tahu bahwa Ting Er-nya sudah melupakan segalanya. Saat itu hanyalah jejak jiwa yang terbentuk dari obsesinya, dan itu sudah hilang. Saat ini, orang di depannya adalah King Suang, bukan Ting Er. Namun melihat wajah yang ditemani selama 1000 tahun, dia merasakan rasa sakit yang tak terbayangkan muncul, seolah-olah jantungnya terkoyak. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Rasa sakit semacam ini berakar di dalam tubuhnya dan menyedot semua kekuatannya. Ini berangsur-angsur melemahkannya dan secara bertahap membuatnya tidak tahan rasa sakit. 1000 tahun bersama dan kemudian 1000 tahun menunggu hari di mana dia terbangun. Dia kurang dari 30 kaki dari King Suang, tetapi dia merasa seolah-olah dia sangat jauh. Bahkan lebih jauh dari jarak antara hidup dan mati. Ada jenis jarak yang tidak hidup dan mati, dan itu harus dilupakan. Wang Lin mengerutkan kening dan hendak berbicara. Tetapi Zoe memandang Wang Lin dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan menyalahkan Ting Er, karena dia telah melakukan segalanya dengan sukarela. 2000 tahun yang lalu, ia meninggalkan sekte untuk mayat yang menyebabkan gurunya sakit karena marah. 1000 tahun yang lalu, dia sama dan dia membakar jiwanya sendiri. Dia lebih baik mati daripada membiarkan orang lain mencuri Ting Er. Pada saat ini, dia masih sama. Meskipun Ting Er di belakangnya tidak terbiasa, meskipun tidak ada kemungkinan mereka bersama, meskipun ada kesenjangan besar dalam status mereka, dia masih Zoe yang sama dengan 1000 tahun dan 2000 tahun yang lalu.